Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah. Hari ini dikenal atau diperingati dengan nama apa? Jumat Agung. Mengapa hari ini disebut Jumat Agung? Bukan karena harinya yang agung, tetapi karena ada peristiwa yang hebat terjadi pada hari Jumat di dalam kalender yang ada dalam Alkitab. Nah, saudara, sepanjang minggu ini saya menerima video-video di berbagai tempat di bangsa ini, bahkan di seluruh dunia, bagaimana pawai-pawai terjadi, betul ya? 3 hari menjelang kematian Yesus sejak hari Rabu, apa yang terjadi pada hari Rabu? Satu kelompok tertentu berkata Rabu Abu, di mana Yesus naik keledai menuruni apa? Yerusalem. Terus orang-orang mengambil daun palem dan berseru apa? Hosana, Hosana. Kita dengar peristiwa itu luar biasa. Dan kita tahu sama-sama bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuatan-nubuatan para nabi di perjanjian lama. Ada 300 lebih nubuatan di perjanjian lama dan Yesus menggenapinya. Salah satunya adalah dikatakan seperti di kitab Zakaria bahwa Yesus akan naik keledai dan dia akan turun sebagai raja dan masuk, dan menarik sekali dan itu terjadi. Itu sebabnya tentara Romawi melihat. Karena pada saat itu kebiasaan orang Romawi adalah ketika seorang raja jenderal selesai berperang dan menang akan masuk ke tengah kota diarak dan orang-orang akan membuat daun palem di sana sebagai tanda kebesaran. Yesus disambut sebagai raja di sana. Tapi yang menarik juga ketika itu mereka berseru apa? Hosana. Hosana artinya save us, selamatkan kami. Karena bangsa Israel pada waktu itu sedang ada dalam penjajahan Romawi dan mereka berpikir bahwa Yesus akan menyelamatkan mereka dari penjajahan itu. Dan benar, Yesus tidak hanya menyelamatkan mereka dari penjajah di dunia ini, tapi penjajah hidup, yaitu siapa? Iblis dan dosa. Dan kita bersyukur setelah peristiwa hari Rabu, ini rangkaian Paskah, hari Kamis, apa yang terjadi dalam peristiwa kehidupan Yesus, ini semua ada dalam kitab Yohanes. Dan di kitab Matius, Markus, Lukas juga ada, tetapi kitab Yohanes membuatnya secara berurutan. Di kitab Yohanes pada hari Kamis apa yang Yesus lakukan? 2 hal utama yang Yesus lakukan. Dia panggil murid-muridnya dan dia membasuh kaki para muridnya. Ketika dia membasuh kaki muridnya, dia mengingatkan para muridnya dan memberikan perintah yang baru, yaitu untuk saling apa? Mengasihi. Yesus merendahkan hati dan menyucikan mereka dari semua kotoran dunia. Setelah itu Yesus juga membuat perjamuan kudus. Dan setelah melakukan perjamuan kudus, Yesus menceritakan tujuan akhir dia datang. Besok dia adalah hari apa? Jumat. Disitulah hari penyaliban Yesus. Seperti hari Jumat yang kita peringati sekarang. Dan menarik, di Indonesia, di berbagai kota di seluruh dunia, orang memperingati, membuat pawai, ya. Berharap satu kali kelak di kota kita Makassar juga bisa, amin. Ada pawai Jumat Agung atau pawai daun palem, orang bisa lakukan itu. Kita berharap. Sebenarnya itu adalah seremonial yang dilakukan untuk memperingati Yesus, tapi lebih daripada itu adalah maknanya. Katakan maknanya. Nah, hari ini hari Jumat yang sedang diperingati, dan saudara mengerti bahwa kalau kita faham tentang kematian Kristus, maka apa yang terjadi? Seluruh isi Alkitab ini kita bisa ngerti. Itu sebabnya, karena inti pemberitaan Injil adalah salib siapa? Kristus. Katakan inti pemberitaan Injil. Ulangi sama-sama, 1, 2, 3. Inti pemberitaan Injil adalah salib Kristus. Sekali itu lagi, 1, 2, 3. Inti pemberitaan Injil adalah salib Kristus. Nah saudara, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana salib ini membawa sebuah makna yang luar biasa pada hidup kita. Saudara, hari ini kita belajar tentang perjanjian. Katakan sama-sama, perjanjian. Ada banyak perjanjian dalam Alkitab, tetapi khusus hari ini kita akan bahas namanya perjanjian darah. Wah, sama-sama bilang kiri kanan, perjanjian darah. Agak horor sedikit, agak horor. 1, 2, 3, perjanjian darah. Saudara, apa ini perjanjian darah? Oke, sederhana. Di zaman dulu, hal seperti ini sering terjadi. Nanti kita akan ceritakan secara Alkitabiah. Ada satu suku di Afrika. Di mana? Di Afrika. Ada seorang misionaris bernama David Livingstone. Dari Inggris dia berangkat dan membawa Injil ke Afrika. Dan di Afrika dia bertemu dengan sebuah suku.
Suku ini akhirnya mendengar Injil. Tetapi tiba-tiba dalam 6 bulan David Livingstone gak ketahuan di mana dia. Gak ada surat yang kirim kembali ke badan misi yang mengirim dia. Lalu dikirimlah seorang bernama Stanley, temannya David Livingstone, ke daerah itu, ke suku itu. Lalu sampai di suku itu, supaya dia bisa diterima, maka apa yang terjadi? Kepala suku dan dia bertemu. Setelah bertemu itu, apa yang dilakukan? Supaya kamu bisa masuk ke suku ini, membuktikan bahwa kamu mau menjadi saudara. Tiba-tiba diambil pisau, dipotong ini pergelangan tangannya, diiris, zet, dari kepala suku. Juga pergelangan tangan daripada Pak Stanley diiris, zet, baru disatukan seperti ini. Sekarang kamu menjadi saudara sedarah dengan saya. Kamu diterima di suku ini. Tapi nggak cukup di situ. Itu dikatakan, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang ada padamu, yang paling kamu berharga, aku akan ambil. Dan apa yang berharga padaku akan kamu ambil, terserah yang mana. Stanley pada waktu itu dia bawa domba atau bawa kambing, dia bawa. Karena apa? Untuk bisa makan susu, bisa makan apa? Dagingnya dan juga bisa diambil susunya. Terus raja itu akhirnya karena belum pernah lihat kambing, lalu dia ambil. Lalu raja itu akhirnya kasih dia senjatanya. Nah, dengan senjata dari raja itu dia bisa masuk ke seluruh Afrika. Dan itu membuat yang namanya dia aman. Raja ini juga menikmati yang namanya kambing itu. Dagingnya, susunya, dan semuanya. Saudara, itu di dunia ini. Belum lagi film-film di Indonesia pada zaman dahulu. Zaman-zaman sekarang generasi alfa gak tahu. Perjanjian darah. Ada dulu, apalagi kalau pacaran. Saya sih gak pernah. Siapa tahu ada di sini. Ya, dikasih darahnya dikit, lakinya, perempuannya, dimasukkan di air putih, aduh minum sama-sama. Iya, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Iya, diaduk darahnya. Ada di sini yang pernah? Dulu-dulu kita dengar itu ya. Nah, saudara, kita mau lihat ada 2 perjanjian di dalam Alkitab tentang hal ini yang bisa menolong kita melihat bagaimana Yesus melakukannya. Kita mulai dulu di kitab Kejadian. Kitab Kejadian ketika manusia jatuh dalam dosa, lihat sama-sama. Nanti ikut dengan saya supaya saudara mengerti bahwa apa? Perjanjian ini tidak bisa dikalahkan atau dibatalkan atau digagalkan oleh siapapun. Ya. Kejadian pasal 3 kita baca ayat yang ke-15. Oke. Sudah? Yuk sama-sama kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu? Oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ini salah satu ayat di mana Allah berbicara setelah manusia jatuh dalam dosa. Ada sebuah perseteruan, permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan iblis. Keturunan perempuan bukan keturunan laki-laki. Kalau keturunan laki-laki dia butuh perempuan supaya ada anak. Ini disebut keturunan perempuan. Itu sebabnya Yesus lahir dari keturunan perempuan tanpa persetubuhan dengan laki-laki. Dia lahir dikandung oleh siapa? Roh Kudus. Dan dia lahir. Satu-satunya yang pernah lahir dicatat dalam sejarah keturunan perempuan adalah Yesus. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini pernah lahir dan tercatat sebagai keturunan perempuan. Semua keturunan laki-laki. Karena suami istri bersetubuh ada anaknya. Hanya Yesus. Itu sebabnya Yesus ini menjadi nubuatan di dalam perjanjian lama ketika manusia diciptakan. Itu yang pertama. Lalu lompat di ayat yang ke-21. Lihat sama-sama. Ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Ayo ikut dengan saya. Ayo ya, ayat 21 sama-sama. 1, 2, dan 3. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dengar baik-baik. Ini yang terjadi. Waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka akhirnya apa? Telanjang. Mereka malu.
Dosa membuat manusia malu. Katakan, dosa membuat manusia malu. Ketika mereka malu, mereka sembunyi. Mereka sembunyi dan mereka membuat daun-daunan untuk menutupi pakaian mereka, menjadi pakaian mereka. Tapi kita tahu, daun itu sementara. Daun itu bisa merusak, bisa hancur. Karena daun itu memang tidak punya daya tahan yang kuat. Sama, manusia menutupi dosa, menutupi semua kesalahannya dengan perbuatan baiklah, dengan hartalah, dengan amal. Dia pikir itu bisa, ternyata tidak bisa. Lalu Allah lihat itu daun akan rusak. Lalu inisiatif Allah, katakan inisiatif Allah. Dia membuat pakaian dari kulit binatang. Disinilah kurban pertama kali di muka bumi. Disinilah darah pertama kali dicurahkan. Dipotong dombanya, darahnya tercurah, kulit binatang dipakai menutupi ketelanjangan atau kemaluan manusia itu. Sehingga manusia itu bisa hidup. Inilah yang membuat Yohanes 1 ayat 29. Yuk lompat sama-sama dulu. Yohanes 1:29. Ikut saya saudara supaya saudara faham mengapa salib itu penting. Yohanes 1:29. Yuk sama-sama. Yohanes 1:29. Lihat sama-sama ya. Sama-sama kita katakan, kita baca Yohanes 1:29. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya Yohanes melihat siapa? Yesus datang kepadanya dan ia berkata apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, itu yang terjadi. Yohanes Pembaptis mendapat pewahyuan dan mengerti apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Manusia jatuh dalam dosa. Karena dosa mereka menjadi memalukan. Mereka sembunyi dari Allah. Tapi inisiatif Allah, ada darah tercurah dan mereka dikasih pakaian yang baru. Dan akhirnya mereka bisa bersekutu kembali dengan Allah. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sejak saat itu semua nenek moyang kita, setelah yang namanya setelah namanya Adam dan Hawa, Kain dan Habel, ada namanya Nuh, ada namanya Abraham, ada namanya Musa, bangsa Israel. Semua orang-orang di perjanjian lama mempersembahkan kurban supaya dosa mereka diampuni. Dan mereka selalu membawa korban anak domba kepada Allah. Selalu mempersembahkan. Itu yang dilakukan oleh para imam. Kalau dibaca dalam perjanjian lama, apa yang terjadi? Para imam akan membawa seekor domba. Lalu melihat semua orang berdosa. Dia akan berdoa seperti ini. Dosa dari orang ini, dipeganglah kepala domba itu. Dipindahkan kepada domba ini menjadi korban. Domba ini sehingga dosanya tidak ada lagi pada orang ini. Itu menjadi ritual, menjadi sebuah ibadah di perjanjian lama. Terus mereka mempersembahkan korban. Katakan mempersembahkan korban. Itu terus menjadi kebiasaan mempersembahkan korban. Terus yang terjadi. Tapi sampai akhirnya ketika Yesus yang adalah korban agung itu datang. Itu yang dikatakan anak domba Allah yang menghapus dosa apa? Dunia. Katakan menghapus dosa dunia. Itu sebabnya Yesus menjadi pribadi yang dipilih oleh Allah. Karena dia adalah yang tak bercacat bercelah itu. Karena saudara lihat bahwa ini adalah gambaran. Katakan gambaran. Tidak bisa binatang menebus manusia. Tidak bisa. Karena binatang itu lebih rendah, manusia lebih mulia. Saudara dengar baik-baik. Yang bisa menebus seseorang haruslah yang lebih tinggi dan lebih mulia daripadanya. Itu sebabnya Yesus, dialah yang dikatakan tadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Katakan menghapus dosa dunia. Itu sebabnya, mari kita baca sama-sama 1 Petrus 1 ayat 19. Lihat, ini menarik sekali. 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. Ini menarik sekali. Mulai dari 18, 1 Petrus 1 mulai dari 18 sampai 19, 1, 2, dan 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan apa? Perak atau apa? Emas, melainkan sama-sama dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti
darah anak domba yang apa? Tak bercacat dan tak bernoda dan tak bercacat. Itu sebabnya, dengar baik-baik. Saudara, ini menjadi sebuah jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Selama ini manusia mempersembahkan korban supaya dia ditebus. Supaya aku ditebus karena dia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Dia memberikan korban dan korban dan korban. Lalu Yesus yang menjadi anak domba Allah, dialah pribadi yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi penebusan bagi semua orang. Dan di sini jelas sekali dikatakan bahwa penebusan manusia dari cara hidup yang lama, dari dosa itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau bukan dengan emas. Karena barang yang fana ini semua tidak bisa melunaskan hutang dosa manusia. Hanya dengan darah yang mahal, katakan darah yang mahal. Saudara, inilah yang diambil oleh semua suku di muka bumi ini. Mereka melihat bahwa darah itu menjadi perjanjian tertinggi yang bisa menebus manusia. Di kitab Imamat berkata, dalam darah itu ada kehidupan. Itu sebabnya saudara dikatakan jangan bermain-main dengan darah. Saudara, Yesus menjadi penggenapan dari semua kurban yang pernah diberikan. Bahwa manusia tidak bisa melunaskan hidupnya. Mengapa? Karena tanpa penumpahan darah, tanpa darah Kristus menyucikan tidak bisa. Coba lihat sama-sama di kitab Ibrani pasal yang ke-9. Ini menarik sekali. Ini akan menolong kita untuk boleh melihat, oh ternyata Engkau Tuhan melakukan semua itu lebih daripada yang kubayangkan. Saudara lihat sama-sama. Oke. Katakan sama-sama, yes. Lihat sama-sama Ibrani pasal yang ke-9. Oke. Ibrani pasal yang ke-9. Sama-sama baca. Mulai dari ayat 15. Mulai dari 14, ya. 14. Oke. 1, 2, dan 3. Betapa lebihnya darah siapa? Kristus. Katakan darah Kristus. Sekali lagi, darah Kristus. Yang oleh roh yang kekal telah apa? Mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang apa? Tak bercacat. Akan apa? Menyucikan. Apa yang disucikan? Hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. 15. Karena itu ia adalah apa? Pengantara dari satu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Stop dulu, stop, angkat kepala saudara. Dikatakan perjanjian yang baru, ada perjanjian yang pertama. Perjanjian yang pertama seperti ini, kita mundur sedikit. Waktu manusia diciptakan Allah ditempatkan di sebuah taman, namanya taman apa? Eden. Allah memberikan perintah pada mereka. Di semua pohon di taman ini kamu urus, semua boleh makan. Tapi satu pohon tidak bisa, yaitu pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi kalau kamu melanggar perintah Allah, maka pada waktu itu juga kamu akan mati. Jadi itu perjanjian, melanggar perintah Allah akan mati. Berdosa akan mati. Itu sebabnya apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, mereka mati. Yang pertama secara rohani mereka mati, roh Allah meninggalkan mereka, dan selanjutnya akhirnya mereka mati secara fisik, secara daging. Ini perjanjian bahwa dosa melahirkan kematian. Katakan dosa membawa kematian. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa mengalahkan dosa. Itu sebabnya semua yang berdosa mati. Semua yang berdosa binasa. Sampai akhirnya Allah membuat sesuai dengan perjanjiannya tadi. Di Kejadian 3 ayat 15 sampai ayat 21 itu dikatakan. Hukuman ini akan terus terjadi dari generasi-generasi. Tapi akan lahir keturunan seorang perempuan yang tanda kutip akan menghancurkan penguasa dosa, yaitu iblis. Melalui dia, melalui pengorbanannya. Inilah yang dilihat oleh Yohanes Pembaptis dari kitab Kejadian, dari nenek moyang pada zaman dahulu, bahwa akan ada penebus bagi manusia.
Makanya dikatakan Yesus itu menjadi pengantara perjanjian baru. 16. Ayo lihat sama-sama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitakan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena satu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itu sebabnya Yesus dia harus mati. Katakan harus mati. Supaya wasiat, supaya harta, supaya perjanjian itu menjadi sah. Dia mati di atas kayu salib. 18. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. 19. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan arah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. 21. Dan juga kemah dan semua alat yang ibadah dipercikannya secara demikian dengan darah. 22. Satu sama-sama, 1, 2, 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan apa? Darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara dengar, ini menolong saudara dan kita untuk ngerti bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Yesus disalib. Kalau orang lain bilang bahwa Yesus bukan Yesus yang disalib diserupakan, itu bohong. Betul? Kalau saudara lihat semua ini, ada orang yang berkata bukan Yesus yang disalib tapi siapa? Yudas. Menurut saudara, Yudas bisa melakukan firman ini semua yang diajarkan tadi? Nggak bisa. Bukan Yudas yang dinubuatkan. Harus yang tak bercacat, tak bernoda. Siapa yang tak bercacat, tak bernoda? Hanya Yesus. Nggak bisa. Lalu dikatakan, ya Yesus yang naik, tapi tiba-tiba diserupakan, dia diangkat. Nggak bisa. Karena apa? Harus mati, betul? Perjanjian itu sah kalau dia apa? Mati. Dan darah harus apa? Tercurah. Itu sebabnya saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia punya kuasa enggak untuk menyembuhkan dirinya sendiri? Oke, angkat kepala saudara, lihat saya. Waktu Yesus dicambuk, keluar darah. Apakah Yesus punya kuasa untuk menghentikan darah itu? Punya. Karena dia pernah menghentikan wanita pendarahan, betul? Tapi kenapa sampai dia tidak menghentikan darah itu? Karena peraturannya harus demikian. Darah harus apa? Tercurah, mulai dari kejadian tadi. Darah itu harus tumpah. Harus tumpah. Saudara, ini kronologis yang saudara harus paham. Sehingga apapun yang berusaha menyerobot, menggeser imanmu, kita kuat. Mau cowok seganteng apapun, cewek secantik apapun, harta sebesar apapun, gak bisa menggantikan pengorbanan Kristus. Karena hanya perjanjian ini yang menjadi cara Allah untuk kita manusia sampai kepada Dia. Itu sebabnya saudara, perjanjian darah ini menarik. Perjanjian darah ini. Saudara, lihat sama-sama dan nanti kita akan mengambil perjanjian darah yang ada di depan, perjamuan kudus. Tapi sebelum ke sana saya mau ceritakan dengan singkat antara Daud dan Yonatan. Siapa? Dengan singkat. Di kitab 1 Samuel 18 ada seorang anak raja Saul, namanya siapa? Yonatan. Dan ada seorang bernama Daud. Mereka ini teman baik. Mereka membuat sebuah perjanjian. Katakan sama-sama, sebuah perjanjian. Di 1 Samuel pasal 18, waktu mereka membuat perjanjian, perjanjiannya adalah bahwa mereka akan sehidup semati. Mereka akan saling menjagai satu dengan yang lain. Bahkan keturunannya. Keturunan Yonatan akan menjaga keturunannya Daud, dan keturunan Daud akan menjaga keturunannya Yonatan. Saudara, pada saat itu Yonatan adalah salah satu-satunya putra mahkota. Artinya dia raja pada waktu itu. Dia raja pada waktu itu, raja yang dipilih oleh karena papanya. Saul adalah raja. Daud pada waktu itu adalah seorang buronan. Katakan sama-sama, buronan. Pada waktu itu Daud dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Saudara bayangkan, seorang raja membuat perjanjian dengan seorang penjahat. Ini seperti gambaran bagaimana Kristus yang adalah seorang raja membuat perjanjian dengan kita orang berdosa. Di
Di 1 Samuel 18 dijelaskan, waktu mereka membuat perjanjian itu, maka apa yang terjadi? Yonatan melepaskan jubah kerajaannya dan memberikannya kepada Daud. Bukan hanya itu. Saudara paham dulu, mengapa harus dilepaskan itu? Ini gambaran Yesus. Bagaimana Yesus ketika mau disalib, apa yang dilakukan? Baju Yesus apa? Dilucuti, ditelanjangi, dilepaskan. Bahkan baju Yesus dibuang menjadi undi, betul? Saudara tangkap itu? Dibuat, dilucuti. Saudara, ini gambaran. Semua yang di perjanjian lama itu gambaran kepada Yesus. Yang kedua, Yonatan bilang seperti ini. Ini senjataku. Ini pedangku. This is my sword, this is my armor. Ambil semua. Saudara, ini gambaran. Itu sebabnya saudara tahu apa yang terjadi. Daud berperang dengan senjata yang daripada Yonatan ini. Dan semua peperangan dia bisa kalahkan. Seperti tadi. Pakaian. Sama-sama katakan pakaian. Saudara masih ingat manusia berdosa, pakaiannya dari apa? Daun. Diganti Allah dengan kulit binatang. Jadi lihat semuanya gambaran Allah dalam perjanjian lewat Yonatan dan Daud. Bagaimana jubah itu diberikan kepada penjahat sehingga dia memakai kemuliaan. Allah merendahkan dirinya, dia ditelanjangi, pakaiannya dilucuti, semuanya supaya kita memakai kemuliaan daripada Tuhan. Katakan amin. Yesus itu dihancurkan, Yesus itu dihabisi hidupnya supaya dia berkorban, supaya kita akhirnya menjadi mulia. Dan selanjutnya, semua senjata perang, pedang itu diberikan kepada Daud. Itu sebabnya dengar baik-baik gambarannya Yesus sedang berkata, semua peperangan yang kau hadapi itu bukan peperanganmu lagi. Aku yang berperang bagimu. Karena apa? Kita berperang bukan dengan kuat gagah kita, tapi dengan persenjataan yang dari Allah. Katakan amin. Itu sebabnya saudara lihat apa yang terjadi. Daud bangkit. Dia sudah diurapi oleh diurapi oleh Samuel. Sudah dapat Samuel bahwa the next king will be David, not Jonathan. Sorry pakai bahasa Toraja. Raja selanjutnya bukanlah Jonathan tapi Daud. Dan dia akhirnya menerima jubah yang berasal daripada Allah melalui Jonathan itu untuk bisa menjadi raja. Dan dia punya senjata untuk siap berperang. Tapi menarik, perjanjian ini gak berhenti di sana. Katakan tidak berhenti di sana. Angkat kepala saudara baik-baik. Ini penting supaya engkau tahu ketika kita hidup dalam perjanjian dengan Allah. Itu gak berhenti di kita sampai kepada anak cucu kita. Di kitab 2 Samuel, Daud menjadi raja. Katakan Daud menjadi raja. Lalu ketika dia duduk di istana, tiba-tiba, katakan tiba-tiba, kurang mencengangkan atau tiba-tiba. Tiba-tiba Daud teringat akan perjanjian dengan Yonatan. Dia ingat, karena Saul sudah mati, Yonatan sudah mati. Tiba-tiba perjanjian itu hidup. Lalu dia panggil panglimanya. Panglima sini dulu. Aku punya perjanjian dengan Yonatan. Apakah masih ada keturunan Saul, keturunan Yonatan yang masih hidup? Mereka googling, mereka buka dokumen. Siapa namanya? Siapa? Dicari namanya semua. Aser, Leo, Rusmin. Dia cari semua namanya. Saudara tahu tiba-tiba ditemukan. Ada satu. Siapa namanya? Dilihat, siapa namanya? Mephiboset. Langsung Daud bertanya, di mana Mephiboset? Mereka cari semuanya. Ternyata Mephiboset sedang ada di Lodebar. Saudara tahu siapa Mephiboset? Mephiboset ini adalah anak Yonatan. Jadi waktu perang, pembantunya Yonatan ini perang, istana diserang. Akhirnya apa yang terjadi? Pembantunya angkat Mephiboset. Mephiboset masih bayi waktu itu, masih anak kecil. Dia angkat, lari pembantunya. Waktu lari dia terjatuh. Waktu terjatuh, Mephiboset kakinya menjadi apa? Timpang. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Mephiboset dibawa lari ke sebuah kampung namanya Lodebar. Apa namanya? Lodebar. Lodebar itu dalam bahasa Ibrani artinya tempat yang gersang, tempat yang kering, tidak ada kehidupan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sepanjang umur hidupnya, Mephiboset tidak tahu bahwa dia keturunan raja. Dan dia diajar untuk benci sama Daud. Karena Daud yang membunuh kakekmu, Daud yang membunuh papamu. Mungkin gak Daud langsung, tapi pasukannya. Diajar untuk benci. Dan dia bilang, kau menjadi timpang seperti ini karena Daud. Pokoknya dalam kebencian,
dia simpan itu seumur hidupnya, dia timbang, dia marah. Tapi bukan itu perjanjiannya. Lalu Daud mengirim panglimanya pergi. Sekelompok pasukan datang, guduk naik kuda sampai ke Lodebar. Sampai di sana ada Siba, inang pengasuhnya. Mana Mefiboset? Ini dibawa. Yang awalnya dia benci, dendam sama Daud yang menjadi raja. Kau pembunuh kakekku, kau pembunuh bapakku. Lihat, dia dibodoh-bodohin, dia ditipu. Dan akhirnya dibawa. Waktu dibawa ke istana, saudara bayangkan, lumpuh, bau, tidak punya harapan. Yang adalah kebencian, amarah. Ketika tiba-tiba sampai di istana, Daud bilang begini, Mefiboset, sebelum kamu lahir, aku punya perjanjian dengan papamu, bahwa seluruh keturunan papamu akan hidup bersama dengan aku. Mulai sekarang ini, istana ini adalah rumahmu. Dia kaget. Dan kau akan makan semeja dengan aku. Dan tiba-tiba semua para pembantu raja bilang, Pak Mefiboset, ya ayo dikasih mandi, karena selama ini enggak mandi. Cacat dia, dibawa makanan terbaik. Ini mau pakaian merek apa? Mau pakai celana jeans? Atau pakai slim fit? Mau pakai baju apa? Mau pakai jas? Mau pakai apa? Dikasih semuanya. Mefiboset, saudara, dia dibohongi selama ini. Bilang bahwa raja itu jahat. Dia disembunyikan karena takut dia akan dibunuh. Dia pembunuh papaku, dia pembunuh nenekku, kakekku. Dia semua akhirnya terbuka. Aku diterima. Kemarin aku di tempat yang paling gersang. Aku seperti sampah. Bahkan dikatakan di Alkitab, Mefiboset dia bilang apa? Aku seperti anjing mati. Dia sampai merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia terpenjara dengan masa lalu, terpenjara dengan kebohongan-kebohongan yang ada. Dan dia bilang, aku seperti anjing mati, aku gak layak. Saudara tahu apa yang terjadi? Daud datang sebagai raja, menjemput dia dari kehampaan, dari kematian, dari kebencian, dibawa kepada kehidupan istana yang Tuhan sediakan bagi dia. Gambaran itu, sama-sama katakan, gambaran itu yang dilakukan Allah bagi kita. Kita manusia berdosa, yang tidak punya hak, yang tidak bisa meminta. Kita musuh seteru Allah, dikatakan di Roma pasal yang ke-5. Tapi waktu kita seteru Allah, Yesus Kristus mati bagi kita. Supaya kita diambil dari lumpur dosa, dari penjara masa lalu, dari kepahitan, dari penderitaan, dari semua kebohongan iblis. Dibawa kepada istana Allah yang Maha Kuasa. Katakan amin. Itu gambaran perjanjian ini. Menarik sekali sehingga kita tahu apa yang terjadi. Dikatakan Mefiboset seumur hidupnya makan sehidangan dengan raja. Saudara dengar, gambaran perjanjian inilah yang diberikan Yesus. Ada banyak orang menjual imannya karena dia tidak tahu pengorbanan Kristus begitu mahal. Perjanjian yang begitu mulia dari perjanjian lama melalui darah, melalui nyawa yang harus diberikan, darah harus tercurah. Dan itu terjadi. Gambaran semua perjanjian lama seperti Jonathan dan Daud dan Mefiboset. Tuhan gambarkan. Dan dia berkata, aku selesaikan bagimu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Mengerti kematian Yesus kepada kita akan menolong saudara bisa bertahan dalam keadaan apapun. Karena apa? Dengar. Mefiboset merasa dia dilupakan oleh Tuhan. Tapi Daud tidak melupakan dia. Karena apa? Mefiboset diajar benci kepada Daud. Sama seperti saudara mungkin. Kita diajar oleh hal-hal yang jahat. Tuhan gak bisa menolong. Tuhan gak bisa mengampuni. Tuhan gak bisa membebaskan. Tuhan gak bisa memberkati. Seakan-akan kita gak tahu akan ada pengharapan. Tapi dengar, sesalah apapun pikiran, pendapat dan pengalaman kita, perjanjian Allah harus tetap dia genapi. Dia mau rebut, dia mau bawa kita kembali menjadi anaknya, amin. Itu sebabnya nanti kita akan ambil perjamuan kudus. Tapi sebelum perjamuan kudus ini saya mau tunjukkan kepada saudara, kita akan melihat sebuah film. Ketika film ini diputar, film ini dari Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal 8 bicara tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saudara boleh lihat film ini 6 menit. Tidak ada subtitle bahasa Indonesia, tapi saudara tahu, saya akan coba menerjemahkan dengan cepat. Saudara coba lihat, ini tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun.
Katakan pendarahan 12 tahun. Nanti saya akan bawa saudara mengerti hal ini. Boleh diputar videonya. Come on. Pressing down her up ahead, please. Everyone, make room. Stay back, everyone. Teacher! Teacher! Our rabbi has a pressing matter ahead. Teacher! Pada zaman itu, No. yang pendarahan itu dianggap najis. Dia tidak bisa berkumpul dengan orang lain. No. Karena dia akan membuat orang lain sesuatu yang menguntapkan. Jadi dia terbuang. Dia terbuang. Itu sebabnya dia sendiri. One thread. Tetapi dia iman. One thread. One touch. Just a Satu fringe. sentuhan saja. One touch. One thread. Just a fringe. One touch. One thread. One thread. Just the edge. Only a thread. You! I know you! Saya mengenal Get away from him! Stop it, please. Rabbi Yusuf! Rabbi Yusuf! Rabi Yahudi. This woman bleeds. She is unclean. We removed her. Please. I promise I won't touch him. I just need to. Woman, please, we can help you, but not now. Sorry. Try tomorrow. No, please, just a moment. Just God. What's going on? What's wrong? Who touched me? Everybody back. Siapa yang menyentuh? Mundur semua, mundur. I asked the question. Aku bertanya, siapa Who yang touched me? menyentuhku? Master, the crowds are pressing in all around you like this, and you're asking who touched you? Keremayan ada They all have. Someone touched me. Apa tanya siapa yang menyentuh? Dia bilang, "Ada." I felt that power went out of me. Karena aku merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Perempuan itu ketakutan. Karena dia najis. Dan dia mengaku. Whoever touched me, Siapapun yang menyentuhku, come forward. maju. Teacher. Ini guru, Rabi ini bilang, guru. Karena dia tahu It was perempuan ini me. orang najis. Dan dia berkata, Just "Itu the fringe of your garment, only the edge. I promise. You are not unclean. Aku janji karena aku orang najis. Aku hanya mau berpegang pun. Why my garment? I'm sorry. I know I should have asked. But if you touched me, it would make you ritually unclean according to the law. I was sick. I was sick for 12 years. Kalau aku menyentuhmu, kau akan I najis. bled and no one could stop it. But I believed if I could just touch a piece of your garment. Tapi aku percaya. I was right. I was right. Pasti sembuh. Thank you. Dan sekarang aku sembuh. Who told you I could heal? Siapa yang mengatakan bahwa A man from the pool. bukanmu? Dibilang ada seorang yang And disembuhkan he di was kolam. right. The blood has ceased. Dan sekarang pendarahannya berhenti. My daughter. I'm no one's daughter anymore. Look up. Lihat aku. Yes, you are. Daughter. It wasn't my piece of clothing that healed you. Bukan jubahku yang menyembuhkan. But it was instant. I felt it right away. I know. Tapi itu But it sudah wasn't cukup. this. Aku tahu, tapi bukan pakaian ini. It was your faith. Itu karena imanmu. Ini orang yang disembuhkan itu bukan. Teacher, she was bleeding so long. We can take her. She is clean. Dia bilang, guru dia sudah menderita sekian lama, dia najis. Dan Yesus berkata, dia sudah dikuduskan, disucikan.
You have blessed me today. And I know, my daughter, I know it has been a fight for you for so long. You must be exhausted. Pasti sudah lelah dan putus asa. Go now in peace. Pergilah dalam damai sejahtera. Your faith has made you well. Imanmu telah menyelamatkanmu. I wish I could stay here longer, but I have business to attend to. Yesus bilang, aku mau tinggal lebih lama, tapi aku Someone else has faith like yours. nanti katakan ada orang yang sudah memiliki iman seperti engkau di sini. But I'm so glad that we found each other. Hey there, it's Dallas. I'm the creator of The Chosen. I just want to let you know the show is Oke, free. boleh sebentar? Baik. Saudara, ini bagian terakhir, sama-sama bilang bagian terakhir. Kita akan buat peragaan, habis ini kita akan selesai. Saya minta Pak Leo boleh maju, dan ya Ibu Sinta lah istrinya. Oke, Pak Leo boleh ambil talitnya. Oke, saudara lihat belajar sama-sama. Oke, Ibu Sinta boleh maju. Oke. Yuk sama-sama baca Bilangan 15 ayat 37 sampai 41. Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai 41. Oke. Saya bacakan Bilangan 15 ayat 37 40 sampai 41. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada Musa bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka. Nih, jumbai-jumbai pada punca jubah mereka. Turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh dengan benang ungu kebiru-biruan. Saudara, ini kebetulan talit memang yang berasal dari Israel dan ada kebiru-biruannya di sini. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu, katakan mengingatkan. Mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara dengar baik-baik. Ini perjanjian Tuhan. Dia bilang sama sama Musa, turun-temurun pakai pakaian yang ada jumbainya. Sama-sama bilang jumbai. Nah, saudara, dalam bahasa Ibrani, jumbai ini disebut dengan zitzit. Apa? Zitzit. Atau bahasa lain talit. Sama-sama bilang talit. Nah, supaya kita ngerti. Saudara, ini menarik. Mengapa menarik? Semua perjanjian Tuhan ada detailnya. Sama seperti saudara membuat perjanjian. Ada kan pihak pertama, pihak kedua, betul ya? Nah, nanti boleh di zoom. Saudara, kita baca dulu. Mengapa sampai perempuan itu berkata di Lukas pasal 8. Asal kujamah apa? Punca jubahnya. Sinta, baca dulu. Asal kujamah. Dia bilang apa? Aku pasti akan sembuh. Oke. Baca sama-sama Maleakhi 4 ayat 2. Maleakhi 4 ayat 2, saya baca firman Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas dari kandang. Lihat, kesembuhan pada sayapnya. Katakan, kesembuhan pada sayapnya. Kata sayap dalam bahasa Ibrani artinya zitzit. Sama seperti jumbai, zitzit. Apa yang membuat dia boleh mengalami kesembuhan? Yaitu imannya. Nah, saya mau kasih tahu saudara. Lihat ke depan. Zitzit itu dalam bahasa Ibrani artinya 600. Berapa? Nah, sama-sama bilang 600. Nanti saudara akan ngerti apa maksud angka ini. Lalu zitzit itu dibuat dari kain dengan 5 simpul. 5 simpul yaitu ini yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5.
5 ini menunjukkan 5 kitab Taurat. Sama-sama, kitab Taurat apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan di antara 4 ini dililitkan ada benang berwarna biru seperti ini. 1 warna biru. Apa itu? 4 space ini menunjukkan nama Allah. Ulangan 6 ayat 4. Shema ho Israel Hekat, dikatakan dengar hai bangsa Israel, Allah kita itu apa? Esa, 1. Siapa nama Allah bangsa Israel? Disebut waktu itu YHWH, yang banyak orang baca dengan sebutan apa? Yahweh. YHWH 4 huruf. YHWH, itu dia. Dan dikatakan harus buat 8 dan 1 biru. Ini 8 saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang birunya 8. Saudara, ini 8 jumbai tambah 5 titik jadi berapa? 13. Zit 600 tambah 8 tambah 5 menjadi berapa semuanya? 13. Berarti 613. 613 adalah jumlah total hukum Taurat di perjanjian lama yang diberikan bagi Musa. Semua bangsa Israel harus melakukan 613 hukum Taurat ini. Setengahnya itu berbicara tentang jangan. Setengahnya lagi bicara tentang untuk ya, lakukan ini. Dan itu sebabnya bangsa Israel harus memakai ini untuk mengingatkan mereka kepada siapa? Perjanjian siapa? Allah, yang dikatakan tadi di kitab Bilangan tadi. Turun-temurun harus pakai ini untuk mengingatkan perjanjian. Jadi setiap kali mereka lihat ini, mereka ingat dengan apa? Perjanjian Allah, dengan Taurat Allah. Semua hukum Allah di sini, kasih, kebesaran, larangan, perintah Allah, semua di sini. Termasuk yang dikatakan kesembuhan pada sayapnya. Ada kesembuhan pada zit. Itulah yang dimiliki oleh perempuan ini. Aku pendarahan 12 tahun. Semua dokter tidak bisa menyembuhkanku. Tapi dia ingat perjanjian Allah. Turun-temurun, katakan turun-temurun. Kalau aku, itu sebabnya dia bilang, kalau aku sentuh jumbai jubahnya, aku sedang memegang perjanjian Allah, maka aku akan sembuh. Dia bilang, aku gak perlu sentuh Yesus, aku hanya perlu sentuh ini. Maksudnya apa? Bukan soal pakaian, bukan soal jumbai ini, tetapi tentang perintah dan perjanjian Allah. Lihat, akhirnya apa yang terjadi? Ini umpamakan perempuan pendarahan. Pakai baju hitam sudah cocok, terpisah. Saudara tahu kalau perempuan pendarahan itu bau. Lebih bau dari ini. Saudara bau, dibuang, terbuang, terpisah. Sama seperti Mephiboset. Buang, jauh, terpisah, semuanya. Tidak boleh sentuh ini, kamu orang najis. Kurang lebih pergi sana dulu, jauh. Nggak bisa. Jadi hanya bisa dari kejauhan, tangannya seperti mau menjangkau, tapi nggak bisa. Nggak boleh. Ada polisi pada waktu itu, nggak boleh. Kamu orang najis, kamu kotor, kamu nggak layak, nggak boleh. Semuanya nggak boleh. Karena apa? Ada hukum ini. Nggak boleh, nggak boleh. Ini hukum ini bilang nggak boleh kamu sentuh, nggak boleh. Tapi saudara tahu, Yesus ini, dialah yang menggenapi semua perjanjian yang pertama. Perjanjian Taurat sudah dia selesaikan. Yesus pengantara bagi kita semua, supaya semua hukum Taurat ini dia apa? Digenapi. Itu sebabnya apa yang terjadi? Perempuan ini tahu dalam hatinya bahwa Yesus adalah penggenapan daripada perjanjian terdahulu. Itu sebabnya dia memberanikan diri di tengah semua keramaian. Dengan bersusah payah, maju. Asalku jamah jubahnya, dia pegang saudara, zat. Dan dia menjadi apa? Sembuh. Saudara dengar baik-baik. Kenapa saya harus sampaikan ini pada saudara? Beberapa waktu yang lalu Tuhan taruh di dalam hati tentang semua jemaat ini. Engkau yang tidak hidup dalam perjanjianku, engkau akan mengalami sebuah kehidupan yang tidak aku rancangkan. Tetapi bagi engkau yang hidup sesuai dengan perjanjianku, maka rancanganku akan terjadi bagimu. Sama seperti perempuan ini, tanpa perjanjian Allah, dia hanya melihat dari jauh, gak sampai kepada Tuhan.
Tetapi karena Yesus yang adalah pengantara yang membuat perjanjian itu hidup, yang menebusnya bukan hanya untuk kesembuhan, tapi untuk kehidupan yang kekal. Maka apa yang terjadi? Semua yang dimiliki Bapa diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Dan hari ini kita baca sama-sama ayat ini. Baru nanti pemain musik boleh maju. Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20. Silakan Pak Leo dan Ibu Sinta boleh turun. Lukas 19 ayat Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Yuk sama-sama. Lukas 22 lihat sama-sama. Ayat 19 sampai 20. Kita baca. 1 2 3. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi apa? Peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh apa? Darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dengar baik-baik. Darah itu darah yang mahal. Dan dikatakan darah ini adalah perjanjian. Dengar, pemain musik boleh maju. Apapun yang terjadi bagi hidup saudara hari ini, dengar baik-baik. Datang kepada perjanjian Allah. Ada sebuah perjanjian darah yang sudah dia desain. Mephiboset yang merasa bahwa dia terbuang, dia hampa, dia kekeringan, dia menjadi budak, dia menjadi tawanan. Tawanan akan semua kebohongan demi kebohongan. Tawanan amarah, kebencian, kepahitan. Dan dia dibebaskan oleh sebuah perjanjian. Sama seperti perempuan pendarahan 12 tahun itu. Ketika dia mengingat perjanjian Kristus, dia disembuhkan. Kita akan mengambil perjamuan kudus ini. Namun sebelumnya kita mau sembah Tuhan dengan pujian Yesus Engkau Juru Selamatku yang tadi. Saudara buka mata, saudara lihat ke depan saat kita nyembah Tuhan dengan pujian ini. Dengar, perjanjian itu akan berlaku turun temurun. Buatlah hari ini perjanjian dengan Tuhan dengan perjamuan kudus ini. Saya dan istri terbatas. Tapi ketika saya ajarkan perjamuan ini, perjanjian kepada Shan, kepada Kafa, satu kali kami akan hilang dari muka bumi ini karena dipanggil Tuhan. Tapi mereka akan berpegang kepada perjanjian Tuhan. Para orang tua dengar baik-baik. Kalau kita tidak ajar perjanjian ini kepada anak kita, maka mereka akan